juga dinonaktifkan atau mungkin mengeluarkan diri dari UIN itu bagaimana Bang? Kapan Itu sebagai dosen? terlalu dini untuk dikeluarkan atau dipecat beliau kan. Mungkin beliau pikir dia nggak bersalah, ya udah kalau dipecat nggak dibutuhkan, mereka udah selesai tamat untuk menyelesaikan pekerjaan. Padahal sebenarnya harusnya dibutuhkan. Bahkan YN itu kerugian gitu dapat seorang guru secerdas itu. Kalau menyangkut tetangga rumah tuh biasa kan, kecuali dia sendiri kekanak-kanakan, yang penting dia nggak merugikan orang, nggak korupsi. Biasa itu memang kalau zaman jahiliyah dulu itu orang yang difitnah itu orang yang benar rata-rata digituin gitu. Tapi bukan berarti dia menerima dan dia minta maaf dan dia minta pensiun dianggap dia salah gitu. Ternyata kan Tuhan menunjukkan jalan gitu. Secara nalar berpikir logika tidak pantas tetangga suami istri muda ini memperlakukan seperti itu. Mereka sepertinya ingin mempermalukan Yaimin supaya Indonesia menghukum Yaimin. Padahal mereka yang terhukum sendiri, nggak pantas si Sahara dan suami memperlakukan seperti itu. Kalau saya ada hari itu, saya walaupun bukan orang tua, mungkin dia akan ribut sama saya. Ya, kalau ada orang tua digituin sama anak muda, tetangga. Ya, tidak Bang. Kalau dia punya istri merasa dicabulin, harusnya dia carok aja. Kan namanya orang Madura, harga diri loh. Kenapa malah ngomong-ngomong begitu? Kalau saya jaga istri kita, bukan marahin orang tapi tidak ada buktinya. Jadi bagaimana jaga istrinya kita jangan diganggu orang gitu. Tak mungkin lah orang tua ini mengganggu. Ya kan? Dia udah punya istri gitu. Justru ini malu. Dan ini gagal trik untuk mempermalukan Yaimin. Dan saya minta kalau saya jadi malaikat, saya masukin neraka satu RT itu. Iya. Karena dikatakan nggak melanggar orang tua dan mempermalukan Islam. Sampai Islam, sampai iya. diusir juga kan ya ini. Diusir. Nggak boleh begitu. Ini kayak zaman dulu Rasul diusir dari kota Mekah gitu, diusir. Ya kan? Itu kan udah zaman jahiliyah. Yang benar jadi salah, yang perdata jadi pidana. Kan kira-kira seperti itu. Oke, tapi Abang sendiri melihatnya seperti apa sih Bang? Apalagi ini kan perkara awalnya karena sengketa lahan parkir, adanya parkir liar malah menambah ke hal yang lebih luas. Saya nggak ngelihat parkirnya, saya lihat ini masalah pikiran yang tidak normal lagi gitu. Dia pikir dia benar, ternyata dia salah. Dia pikir dengan mempermalukan orang tua dia malu, orang tua malu, ternyata dia malu sendiri gitu. Karena nggak etis memperlakukan orang tua. Ini Indonesia ada norma kesantunan kesopanan. Kalian main di media sosial mempermalukan aja udah pidana, apalagi mengusir orang, kan kira-kira seperti itu. Dan mereka berjanji tidak akan persekusi, tapi menakut-nakuti, menteror gitu. Dan harus taubat sekampung gitu. Termasuk wali kotanya juga harus bertobat, minta maaf Pak Yaimin gitu. Baru saya maafkan juga. Saya enggak, sekarang kalaupun punya Yaimin maaf, saya nggak maafin. Saya nggak suka ngeliat seperti itu. Di Jakarta nggak ada yang kayak gitu, ya. Saya ingatkan orang-orang nggak ada lagi nih bicara benar salah. Kalau memang salah laporkan dia, jangan dipermalukan dia, jangan dipermalukan. Bang, berarti dari Abang sendiri setuju kalau seandainya Yaimin untuk membawa ke ranah hukum ya Bang? Nggak usah dihukum lagi, sudah nggak usah, yang penting stop aja gitu. Ngapain juga kita memenjarain tetangga? Saya akan nasihatin Yaimin, nggak usah lagi ya Pak Yaimin. Kalau dia mau laporin, biar aja dia laporin. Yang penting Yaimin sekarang udah dihormati orang lagi, udah malu yang mecatnya itu, ya. Banyak yang mau terima Yaimin, ya. Banyak. Oke. Yaimin jadi terkenal, diangkat derajatnya Yaimin, diangkat juga. Banyak orang enak digituin kan, dituduh cabul tapi ternyata mulia kan gitu. Oke, Abang kemarin juga Abang sempat mengatakan bahwa akan memberikan bantuan hukum juga kepada Ya, Yaimin saya dan kan juga dengan saya ngomong somasi begini gimana pun tuh, saya Bang? membantu gitu. Dengan saya ngomong aja nggak perlu Yaimin ketemu saya, kan saya membantu beliau gitu. Omongan saya kan orang dengar, kan orang kan pada nunggu aparat ngomong apa. Saya berpikir ya orang tua. Kalau orang tua itu ya lewat sopan. Ini kan norma sosial, norma susila. Ya kalau memang Pak Yaimin di rumahnya buka baju ya jangan lewat situ. Kecuali dia telanjang di rumah orang di tengah jalan. Kalau di rumah dia kan itu urusannya dia. Saya juga biasa pakai celana dalam. Pas lewat kamar mandi saya bilang sama yang lewat, jangan lihat sini, yang lihat buta. Padahal belum tentu orang lihat gitu kan. Biasa kalau kencing
pinggir jalan mobil kan ada Iya. teman-teman. Jangan lihat sini, yang lihat buta gitu. Apakah cabul itu kan situasi kita kecuali ngeliatin burung. Ini kan tidak, memang kan orang biasanya ditutup pintu ya gitu kan. Dan menurut saya orang yang tidak bisa menutup aib keluarganya, ini kan media sosial loh, di live loh. Saya pikir jangan-jangan dia hanya tujuan ekonomis, mungkin mencari viewers juga. Tapi akhirnya jadi sengsara. Saya yakin Yaimin akan mendapat hati dan dapat dukungan seluruh Indonesia. Dan pasangan Sahara itu akan menyesal dan mereka akan menjadi catatan sejarah bahwa mereka adalah orang yang gagal menjalin hubungan pertetanggaan. Termasuk dukungan dari abang sendiri bang ya. Saya pasang badan buat Yaimin. Apapun yang terjadi, Yaimin itu adalah orang tua yang harus kita bela. Gak perlu Yaimin ketemu saya, gak perlu tanda tangan kuasa jadi lawyer segala macam, saya bela. Dan saya yakin pembelaan saya nanti akan mendapat dukungan juga, orang akan senang kita membela. Karena Farhad Abbas pembela kaum benar, pembela kaum lemah. Gak pernah saya bela orang yang aneh-aneh. Justru orang yang aneh dibuat, orang yang salah, yang dibenci orang, jadi saya membela. Orang jadi menyadari bahwa sebenarnya apa yang saya bela itu logis dan patut dibela. Akankah juga membantu untuk melayangkan somasi juga bang atau seperti apa bang? Ya, saya somasi lah, saya mewakili Yaimin, saya somasi mereka. Minta maaf cepat kalau perlu cium kakinya Yaimin, ya kan? Baru saya percaya kalian orang baik. Tapi kalau tidak, tetap aja kalian adalah penjahat-penjahat yang harus kita lawan, yang harus masuk neraka. Itu aja. Ini lawan kiai loh. Ya. Bang tapi Yaimin sendiri sempat mengatakan juga terima kasih terhadap support dari abang. Halo Yaimin, Contohnya. semangat terus. Saya yakin Yaimin orang baik, ibu orang baik, orang sabar. Ya, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh, yang saling mengingatkan dengan kebenaran dan kesabaran. Yaimin adalah orang sabar. Dari Yaimin kita harus belajar sabar. Orang jenaka, orang baik, dan orang yang tulus. Dipecat aja bilang terima kasih, mohon diri, ya kan? Dan akhirnya sekarang kan Yaimin dibela kan, banyak bercanda. Biasa itu Yaimin, tenang aja. Yaimin adalah orang baik, pasti Tuhan kirim, termasuk kirim Farhad Abbas untuk membela Yaimin. Bang ini kan dengan kemunculan dari Sahara sendiri yang waktu itu sempat diajak podcast Sarah, gimana kamu tuh bang? makin melawan, kalian makin melawan, kalian makin kalah, dan kalian makin salah. Tapi dengan munculnya Sahara timbulnya pro kontra nih bang. Ketika Sahara akan klarifikasi gimana nih bang? Mungkin melihatnya adanya pro kontra, ada yang Mumpung setuju kalian beliau klarifikasi ada yang tidak. nggak usah, udah minta maaf aja. Salah benar itu urusan Tuhan. Yang penting mulai sekarang jangan lagi ribut, jangan lagi macam-macam. Saya nggak menyarankan kau di penjara. Saya jangan menyarankan semua di penjara. Tapi bisa restoratif justice. Ya kalau mau saya bisa bantu, saya bisa damaikan. Udah nggak ada gunanya bisnis yang benar. Jangan sampai kalian kehilangan pelanggan dan kalian kehilangan Indonesia. Yang utama itu simpatik. Kalau kalian Yaimin, kalian hormati, insya Allah rezeki akan mengalir. Tapi kalau kalian hina, kalian usir orang, nggak gampang usir orang. Hei, manusia itu yang diusir, salah apa dia? Ya, aku ingatin. Ini yang ngomong Farhad belum terlalu galak ya, belum terlalu galak, masih membela. Saya anggap kalian adalah orang yang punya masalah dan orang lemah semua. Tapi ingat, pesan buat Sahara dan suaminya, merendahlah serendah-rendahnya sampai nggak ada lagi yang bisa merendahkan kalian. Semakin kalian mengecilkan orang, kalian semakin kecil. Semakin kalian membesarkan orang, kalian akan semakin besar, semakin mulia. Farhad Abbas, pembela kaum lemah. Oke, bang mungkin dengan adanya kasus ini abang sempat berkomunikasi juga nggak sih nih ke Yai? Belum. Kalau orang baik mah nggak usah komunikasi ya nggak apa-apa. Yang penting ya udah tahu lah. Artinya suara pembela kaum lemah saya seluruh kantor saya. Kalian bela Yaimin kan? Bela, ajar. Berarti membantu secara jauh aja bang ya. Jauh aja Dan doa doa. juga Saya mainnya. yakin Yaimin akan tenang damai selalu. Panjang umur Yaimin dan Farhad Abbas bersama Yaimin. Makasih bang.